Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Pada pagi ini kita akan mengkaji tentang orang yang dia tahu tentang agama tapi jelek niatnya, jelek tujuannya, rendah dan hina dia mengharapkan dunia. Padahal disebutkan oleh, saya ambil dari kitab Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam di halaman 57 yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Qadil Quda Tajuddin Abdul Wahab As-Subuki yang wafat tahun 771 Hijriah. Kata beliau begini, fa'aqallu darajatil alim ayyudrika haqaratad dunya wa khissataha wa qudurataha wa insiramaha wa idhamal akhirah wa safaiha wa idhamal akhirah wa safaaha wa dawamaha wa ayya'lama annahuma mutadaddatani wa annahuma darratani mata ardaita wahidatan askhatta ukhra wa qiffatani mizanun. Derajat yang paling rendah bagi seorang alim, yang paling rendah nih, orang alim yang paling rendah derajatnya, dia harus mengetahui tentang hinanya dunia ini, rendahnya dunia dan jeleknya dunia ini, kotornya dunia, dan dunia ini pasti akan terputus, pasti dia akan hancur, pasti dia akan binasa, dan dia wajib mengetahui tentang besarnya akhirat. Artinya sucinya akhirat itu, arti sorga itu, dan juga langgengnya dan abadinya sorga itu. Dan dia harus mengetahui bahwa keduanya saling berlawanan, dan duanya seperti dua orang istri yang dimadu, dia saling bermusuhan. Kalau engkau redho dengan yang satu, yang lain akan murka. Kemudian beliau menyebutkan lagi, ini panjang beliau menjelaskan. Faman lam ya'lam haqarat ad-dunya wa qudurataha wa imtizazu ladzatiha bil humumi fasidul aql. Kata beliau, barang siapa yang tidak mengetahui tentang rendahnya dunia, kotornya dunia, dan juga bercampurnya kelezatannya di dunia ini dengan berbagai macam kesedihan. Orang mendapatkan kelezatan, tapi dia juga mendapatkan kesedihan, kegundah gulanan. Maka orang yang tidak mengetahui ini fasidul akal, rusak akalnya. Jadi orang yang beriman, orang yang berakal harus tahu tuh tentang rendahnya dunia, kotornya dunia, jeleknya dunia, fananya dunia, dan kekalnya akhirat dan nikmatnya akhirat. Fa innal musyahadata wa tajribata tursyidul uqala ila dzalik. Sesungguhnya persaksian yang kita lihat ini tentang dunia, wa tajribah, dan juga pengalaman orang yang hidup di dunia ini akan membimbing orang-orang yang berakal kepada yang demikian. Artinya membimbing dia bahwa dunia ini hina, rendah, akhirat itu abadi dan kekal dan penuh dengan kenikmatan. Fa kaifa yakunu fil ulama man la aqla lahu? Bagaimana ada di antara ulama yang enggak punya akal? Enggak berakal ini ulama. Dunia ini jelek, rendah, hina. Nabi memberikan perumpamaan dunia ini seperti bangkai kambing. Bahkan Nabi mengumpamakan dunia seperti kotoran. Ketika orang buang kotoran, ketika orang ke WC, itu yang keluar itulah dunia. Itu Nabi sudah memberikan perumpamaan yang betul-betul hina dunia ini, nggak ada artinya. Maka ketika orang tidak tahu tentang rendahnya dunia, maka dia nggak punya akal. Kemudian
Dilanjutkan lagi oleh Imam Tajuddin Abdul Wahab As-Subuki, kata beliau, "Wa man 'alima hadza kullahu thumma athara al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah fa huwa asiru syaitan faqad ahlakathu syahwatuhu wa ghalabat 'alaihi shiqwatuhu fa kaifa yu'addu min al-ulama man hadhihi darajatuhu." Kalau orang sudah mengetahui tentang ini semuanya, tentang rendahnya dunia dan abadinya akhirat, kemudian dia lebih mengutamakan kehidupan dunia atas akhirat, maka dia merupakan tawanan dari syaitan, tawanan syaitan. Syahwatnya telah membinasakan dia dan dia termasuk orang yang celaka. Bagaimana orang seperti ini dikatakan sebagai ulama? Dia lebih mengutamakan apa? Dunia daripada akhirat. Bahkan dikatakan oleh beliau ini, "Inni la'ajabu min alimin yaj'alu ilmahu sabilan ila hutamid dunya wa huwa yara katsiran minal juhali wasalu min ad-dunya ila ma la yantahi wa ilaihi fa idza kanatid dunya tunalu ma'al jahli fama baluna nashtariha bi anfasil asya wa huwal ilmu." Anda perhatikan nih, ini bagus perkataannya. Dan sungguh aku sangat heran dengan orang alim yang menjadikan ilmunya untuk mendapatkan dunia. Dia dikasih ilmu sama Allah untuk mencari dunia, untuk mendapatkan uang. Dengan ilmunya dia mengajar untuk dapatkan uang. Dia berdakwah untuk dapatkan uang, untuk dapat semua fasilitas dunia. Ini orang yang rendah yang seperti ini. Bagaimana dia jadikan? Aku sangat heran dengan orang yang alim yang menjadikan ilmunya sebagai jalan untuk mendapatkan kerendahan dunia ini. Dan dia melihat kebanyakan orang-orang bodoh telah sampai kepada dunia. Dan apa yang dia lihat? Semua yang telah mencapai dunia, kekayaan, orang bodoh semuanya. Dia punya harta yang sekian banyak, punya perusahaan yang banyak, dia punya kedudukan, punya segala macam. Ini orang-orang bodoh. Orang bodoh. Dia nggak ingat kepada akhirat, nggak ingat dia kepada mati. Sedangkan Nabi menyebutkan bahwa orang yang pintar itu orang apa? Orang yang ingat kepada mati, mempersiapkan bekal untuk mati. Kemudian kata beliau lagi, apabila dunia ini dicapai dengan kebodohan, maka kenapa kita harus menjualnya untuk mendapatkan dunia dengan apa? Bi'an fasil asya, dengan sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini, yaitu ilmu. Kenapa harus kita jual? Untuk mendapatkan dunia, kenapa jual dengan ilmu? Ini kebodohan. Dunia ini nggak ada arti apa-apa. Mesti dengan ilmu itu orang mencapai kenikmatan yang paling abadi. Apa? Sorga yang dapatkan, bukan dunia. Ilmu yang didapat dari Quran dan Sunnah itu dia harus berjalan bagaimana untuk mendapatkan akhirat, mendapatkan sorga, bukan dunia. Orang-orang bodoh udah sampai dunia ini, didapat semuanya dikasih. Dunia ini rendah, hina. Kok kita beli dengan yang paling mahal dalam diri kita, yaitu ilmu. Yang pertama iman, yang kedua ilmu. Maka selanjutnya terakhirnya beliau katakan ini, fayambaghi ay yaqsida bil ilmi wajha Allah taala wa taraqqi ila jiwaril mala'il a'la. Maka hendaknya seorang itu dia menuntut ilmu untuk mengharapkan wajah Allah. Dengan ilmunya untuk mengharapkan wajah Allah. Dia mengajar, dia berdakwah untuk mengharapkan wajah Allah. Untuk mencapai tingkatan yang paling tinggi agar dia mendapatkan dekat dengan Allah di sorga nanti. Itu orang berilmu, bukan dengan dunia. Dunia nggak ada arti apa-apa. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.